Ya, terima kasih dan selamat berjumpa kembali dalam acara Zoom kali ini. Dan hari ini kita akan membahas Anuruddha Sutta. Ya. Jadi ini adalah sutta permintaan untuk menghajar mereka yang keraguannya itu masih tinggi, keraguannya masih cukup kuat menonjol, dan sekaligus sebagai kado ulang tahun untuk Putri Ngayogyakarta yang besok berulang tahun. Ya. Di khotbahnya ini khotbah ulang tahun untuk ulang tahunnya Cilingling besok. Ya baik, teman-teman semua, Anuruddha Sutta itu adalah sutta yang terdapat dalam Anguttara Nikaya. Sebenarnya Anuruddha Sutta itu sendiri ada 6 jumlahnya, tetapi saya ambil salah satu yang berasal dari Anuruddha Sutta. Dari Anguttara Nikaya. Dalam Anguttara Nikaya sendiri juga ada 2 sebenarnya. Ini secara berurutan, ya. Yang satu itu adalah Anuruddha Sutta yang merupakan diskusi antara Sang Buddha dengan Bante Anuruddha, dan yang kedua itu adalah diskusi antara Bante Sariputta dan Bante Anuruddha. Dan yang saya akan ambil itu adalah Anuruddha Sutta yang kedua. Dan saya berpikir juga pada minggu yang akan datang, saya juga akan membahas tentang Anuruddha Sutta, tetapi sutta yang berbeda. Ya, suttanya berbeda dan isinya juga berbeda. Kalau pada hari ini Anuruddha Sutta itu membahas tentang keraguan-raguan, nanti minggu yang akan datang saya akan membahas tentang Anuruddha Sutta tentang Mahapurisa Wittaka. Ya, jadi itu adalah pemikiran orang-orang besar yang berisi tentang 8 pemikiran orang besar. Ya, jadi akan saya lanjutkan dengan Anuruddha Sutta yang lainnya. Gitu. Nah, secara secara tradisional Anuruddha Sutta yang akan saya bahas ini berada di Tika Nipata, atau kalau dalam edisi modern itu berada di volume pertama halaman 281. Ya. Jadi di sini dalam prosa yang ada, dalam pengantarnya yang ada, itu tidak disampaikan di mana mereka melakukan diskusi ini. Karena saat itu Bante Anuruddha dikatakan mendekati Bante Sariputta, mengunjungi Bante Sariputta, dan kemudian mereka berdua itu saling bertukar sapa. Tanpa ada, karena biasanya kan disebutkan tempatnya di mana, kejadiannya di mana, begitu. Tapi dalam sutta ini tidak disebutkan sama sekali. Kemudian ketika mereka bertukar sapa dan sudah selesai, kemudian Bante Anuruddha itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bante Sariputta. Beliau mengatakan seperti ini. Dalam hal ini, Awuso Sariputta, dengan mata dewa saya yang termurnikan dan melampaui kapasitas manusia, saya mampu melihat, menyurvei ribuan sistem dunia. Semangat itu juga ada dalam diri saya dan tidak pernah kendor. Pikiran mindfulness, sati saya
Ya, sati saya, mindfulness saya, kesadaran saya atau perhatian saya itu juga berdiri sangat kokoh tanpa sedikit pun kebingungan. Ya, tanpa sedikit pun ada celah. Tubuh saya itu juga tanpa gangguan. Dan pikiran saya terkonsentrasi serta terfokus pada satu hal. Namun, pikiran saya masih belum juga terbebaskan dari seluruh kotoran batin tanpa sisa. Ya. Jadi di sini Bhante Anuruddha itu menceritakan kondisi yang dialami, menceritakan kondisi apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dirinya, bahwa dia itu memiliki mata dewa. Karena beliau ini terkenal sebagai seorang biku yang terkenal dan diberi gelar oleh Sang Buddha sebagai seorang biku yang memiliki mata dewa yang hebat, melampaui biku-biku yang lainnya. Ya, kalau Bhante Ananda itu terkenal karena memorinya, Bhante Sariputta itu terkenal karena kebijaksanaannya, Bhante Moggallana terkenal karena kesaktian mampu menguasai 6 jenis kesaktian, Bhante Mahakassapa dipuji karena praktiknya yang keras, Bhante Anuruddha itu dipuji karena kemampuan mata dewanya. Nah, dengan mata dewa itu, kemudian beliau itu mampu melihat seluruh dunia beserta isinya. Ya, beliau mampu mengamati, mampu melihat, mampu menyurvei seluruh dunia ini, seluruh ribuan sistem dunia ini, ya, ribuan sistem kehidupan yang ada di dunia ini. Dan sudah barang tentu mata dewa yang dimiliki semacam itu didapatkan bukan hanya serta-merta, bukan hanya karena disebut indigo begitu, kemudian mereka punya mata dewa. Kalau kita lihat kasus-kasus zaman sekarang begitu disebut sebagai indigo, kemudian menganggap mereka mampu lihat kehidupan lampau, mampu melihat dewa, mampu melihat peta, dan sebagainya. Kalau Bhante Anuruddha itu memiliki mata dewa karena beliau itu praktek meditasi yang serius. Ya, Bhante Moggallana itu juga memiliki mata dewa karena praktek yang serius. Bukan hanya karena disebut indigo, bukan hanya karena disebut punya privilege, punya kehebatan begitu, dan kemudian dipercaya secara membuta oleh umat Buddha. Kalau Bhante Anuruddha ini kan terverifikasi. Sang Buddha mampu memverifikasi apakah kemampuan itu benar atau tidak. Lah sementara ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, begitu si A mengklaim, wah saya mampu lihat kehidupan lampau, saya mampu lihat peta, saya mampu lihat ini dewa dan sebagainya, langsung saja dipercaya secara membabi buta oleh umat Buddha. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat nyata. Gitu, ya. Nah, dengan semangat, dengan usaha yang benar, dengan kreativitas yang baik, konsentrasi yang baik, beliau mencapai situasi itu, mencapai kondisi atau memiliki mata dewa itu. Ya. Jadi dalam hal ini juga selain memiliki mata dewa, beliau juga memiliki, ini perlu dipahami dengan baik ya. Kalau mata dewa umumnya kita tidak punya, tapi yang kedua ini umumnya ada dalam diri kita semua. Bahwa semangat kita sangat kuat, tidak lemah. Semangat kita tinggi. Semangat kita tidak terombang-ambingkan, tidak mudah luntur, dan sebagainya. Ini yang diceritakan oleh Bhante Anuruddha.
Perhatikan dengan baik ini. Semangat saya kuat tanpa ada kelemahan sedikit pun. Kemudian kesadaran saya, sati saya itu tertanam dengan kuat dan tanpa kebingungan sama sekali. Ya, tanpa ada kebingungan, tanpa ada celah sedikit pun. Nah, ini seringkali dimiliki oleh para yogi. Dan tubuhnya itu juga tenang tanpa gangguan. Pikirannya terkonsentrasi dengan baik. Kemudian bisa fokus. Poin kedua ini penting untuk dipahami bagi mereka yang praktek dengan baik, karena umumnya ya ketika sudah sampai dalam posisi semacam ini, para yogi itu lengah. Para yogi kemudian ngelantur. Para yogi kemudian merasa sudah cukup. Wah, saya batinnya sudah tenang sekarang. Saya sudah bisa santai. Badan saya juga sudah nyaman, tidak bergejolak seperti dahulu lagi. Sati saya pun tampak baik, tampak menyenangkan. Dan saya pun setiap ada fenomena yang muncul mampu melihat. Lalu mau apa lagi? Sudah cukup. Nah inilah yang sering terjebak. Ya, para yogi sering terjebak dalam kondisi semacam ini. Tapi mereka ya lupa bahwa tugas dan tujuan mereka masih belum tercapai. Tugas dan kewajiban mereka masih belum dikerjakan dengan baik. Ini tidak mereka ingat. Sehingga mereka santai-santai, dan saya memperhatikan dalam banyak kesempatan. Ketika seseorang sudah sampai di tempat ini, sampai dalam posisi semacam ini, mereka biasanya akan hilang. Ya, mereka akan hilang, mereka tidak akan datang lagi, mereka akan bersembunyi entah kemana. Kalau posisinya atau keadaannya sudah seperti ini, mereka merasa sudah cukup. Merasa punya semangat, karena berjuang itu butuh semangat, kemudian mereka punya semangat, mereka merasa cukup. Kemudian konsentrasi ke kesadaran satinya itu juga kuat. Karena kesadaran dan konsentrasi kuat, mau tidak mau, kemudian badan ini juga menjadi tenang. Fisik kita menjadi tenang. Merasa damai, merasa tenang, merasa nyaman. Ya. Tapi dia tidak sadar bahwa tugas dan kewajiban masih belum terselesaikan. Nah, oleh karena itulah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, ya, menjadi tanda tanya bagi Bante Anuruddha. Mengapa pikiran saya masih juga belum terbebaskan dari kotoran batin sepenuhnya? Tanggapan Bante Sariputta perlu dijadikan pedoman. Ya. Tanggapan Bante Sariputta, respon dari Bante Sariputta perlu dipahami dengan baik. Sehingga nanti dalam praktek itu bisa membuat kita semuanya tidak terjebak dalam kondisi apa yang sebenarnya dialami juga oleh Bante Anuruddha. Bante Sariputta mengatakan, Auso Anuruddha, ketika kamu berpikir dengan mata dewa yang termurnikan dan melampaui
kemampuan manusia, saya mampu menyurvei ribuan sistem dunia ini, itu adalah bentuk kesombongan. Ya, umumnya kita semua terbebas dari ini. Karena pada umumnya saya lihat di antara para yogi yang ada, yang hadir di hari Rabu ini, tidak ada yang mengklaim, Bante saya bisa lihat hantu, Bante saya bisa lihat peta, Bante saya bisa lihat dewa. Tidak ada. Semuanya, oleh karena itu di satu sisi, ini aman. Ya, ini aman. Jadi tidak terjebak di sini. Tidak terjebak pada pencapaian kemampuan batin semacam ini. Atau merasa bisa membaca pikiran orang, merasa bisa mengetahui apa yang dipikirkan orang, merasa bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh orang. Ya ini sih sesekali waktu muncul lah. Tetapi itu tidak dianggap sebagai sebuah kemampuan yang dominan seperti yang dirasakan oleh Bante Anuruddha. Ketika kamu berpikir, semangat saya itu kuat dan tidak lemah. Kesadaran saya, sati saya itu kokoh, tanpa keraguan, tanpa kebingungan. Dan tubuh saya itu tenang, tanpa gangguan. Pikiran saya terkonsentrasi dan fokus. Ini adalah bentuk restlessness. Restlessness itu kalau dalam bahasa Palinya di sini adalah udaca. Ya. Jadi ini yang dimaksud sebagai udaca, karena kalau kita lihat dalam Pancaniwarana, itu kan ada yang namanya udaca kukuca. Pertama itu adalah kamacanda, nafsu keinginan. Wyapada itu adalah niat jahat. Kemudian tinamida itu adalah kemalasan. Udaca kukuca. Ya, yang keempat itu adalah udaca kukuca. Ini adalah bentuk kekhawatiran sebenarnya. Ya, kekhawatiran. Dan biasanya diterjemahkan sebagai penyesalan dan kekhawatiran. Kemudian yang kelima itu ada keraguan-raguan atau wicikicca. Ya. Jadi ketika kita berpikir ya bahwa semangat kita sudah oke, kesadaran kita sudah oke, ketenangan sudah dicapai, ini adalah manifestasi dari kekhawatiran sebenarnya. Kita khawatir, tapi itu tidak pernah kita sadari. Kita anggap sebagai kebaikan, kita anggap bahwa pencapaian itu adalah bentuk yang cukup baik, yang cukup menyenangkan, yang cukup indah, pencapaian yang sangat luar biasa. Sehingga kita kemudian merasa cukup di situ. Padahal sekali lagi perlu diingat apa yang disampaikan oleh Bante Sariputta, ini adalah bentuk kekhawatiran. Mengapa dikatakan sebagai kekhawatiran? Ya. Mengapa ketika kita berpikir bahwa semangat saya kuat, saya bagus ini sudah. Kemudian hati saya ini kuat, konsentrasi saya kuat, batin saya sudah tenang, jasmani saya juga sudah tenang. Kedamaian sudah saya rasakan. Ini bisa dikatakan sebagai kekhawatiran karena ya, sebenarnya begitu kita memikirkan ini, kita sudah lari. Kita sudah lari dari tugas dan tanggung jawab kita.
inilah yang kemudian menghambat kita dalam praktek. Inilah yang kemudian membuat kita sulit untuk maju. Inilah yang kemudian membuat kita tidak bisa menikmati pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Saya masih ingat dulu salah satu yogi yang di angkatan awal. Ya. Dia merasa nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja ketika saya tanya bagaimana. Karena dulu waktu pertama-tama tahun 2016-an begitu, tiba di Indonesia, beberapa orang yang aktif meditasi, setiap 2 hari saya tanya, bagaimana meditasi kamu? Setiap 2 hari saya tanya begitu. Ada yang menjawab, saya baik-baik saja, semuanya sudah oke. Karena apa? Dia melihat bahwa kotoran batin sudah mengendap, kemudian konsentrasinya sudah baik, kemudian satinya itu juga baik, semuanya dirasa sudah mencukupi. Ya. Tetapi saat itu kan saya tidak puas. Saat itu saya juga mengharapkan, masih kuat sekali dorongan saya untuk membuat orang itu bisa praktek dan menikmati Dhamma itu dalam kehidupan sekarang ini juga. Oleh karena itu, mereka yang memang saya lihat punya kesempatan untuk praktek, saya dorong semaksimal mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu ya saya ciptakan sebuah huru hara. Ya biasalah. Saya ciptakan cara untuk mengganggu dia. Agar dia itu tidak terjebak di situ. Agar dia tidak merasa cukup, merasa puas dengan kondisi itu. Kemudian saya sampaikan bahwa salah satu samanera waktu itu, saya minta dia untuk bekerja dengan keras. Dan saya yakin dia pasti akan mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dia dalam kehidupan sekarang ini juga. Nah, habis itu, dia merasa tertinggal. Ya, dia merasa tertinggal, nangis-nangis. 2 malam rasanya dia nangis-nangis waktu itu. Yang menghandle Cemeri. Ya, yang bertugas waktu itu untuk menghandle adalah Cemeri, bukan saya. Ya, kemudian Cemeri yang mengarahkan, dan akhirnya begitu ini ya dia mampu untuk mencapai tingkat kesucian pertama. Gitu. Ya, mampu mencapai tingkat kesucian pertama waktu itu. Habis itu ya sudah, kalau sudah tingkat kesucian pertama saya lepas biasanya. Saya tidak akan tidak akan kejar lagi. Yang penting dia sudah cukup di situ, ya sudah aman, dia bisa jalan dengan sendirinya. Tinggal mengarahkan sedikit-sedikit aja, tidak perlu terlalu serius. Ya. Jadi banyak orang di awal-awal perjuangan mereka merasa perjuangan itu berat sekali. Ya, mereka harus bertarung sedemikian hebat. Mereka harus berjuang sedemikian luar biasa untuk bisa menundukkan diri sendiri, untuk bisa menundukkan ego sendiri, untuk bisa membuat batinnya itu menjadi tenang. Ya, banyak orang yang berjuang ke sini, tetapi perlu diingat bahwa ketenangan, konsentrasi, bahwa sati, dan kedamaian untuk sementara itu bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Sekadar konsentrasi dan fokus ini bukan tujuan praktek para yogi. Bukan tujuan praktek dalam agama Buddha. Untuk memiliki semangat bukan tujuan. Semangat yang kokoh, semangat yang tidak goyahkan. Sati yang kuat, kemudian tidak tanpa keraguan, dan kemudian badan atau fisik yang damai, tenang, itu bukan tujuan. Nah, oleh karena itu banyak sekali yogi yang terjebak untuk lari
mencari-cari agar mereka bisa konsentrasi, agar mereka itu bisa membangun semangat, agar mereka itu bisa membangun hati mereka, agar mereka itu bisa mendapatkan ketenangan. Wah, ini begitu mereka dapatkan, wah, seolah-olah mereka itu sudah sampai pada tujuan. Menganggap bahwa tujuan mereka itu sudah ada di genggaman tangan. Ya. Sekalipun ada ketenangan, sekalipun ada kedamaian, sekalipun konsentrasi kuat, pikiran fokus, hati kita juga bagus, kemudian semangat itu juga baik. Kalau belum ada kepastian, belum muncul pengetahuan, kotoran batin ini telah saya putuskan. Belenggu batin ini saya putuskan minimal di level 1. Selama itu pula. Tidak ada jaminan. Anda masih memungkinkan untuk jatuh ke alam yang rendah. Anda masih memungkinkan untuk kemudian masih menjadi pusing, menjadi stres, menjadi depresi. Tadi malam saya sudah ceritakan, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan kembali dan perlu saya sebut namanya secara langsung, Sendut. Ya. Sendut sudah begitu berjuang, berlatih sedemikian rupa, jatuh, bangun, nangis-nangis, dan akhirnya apa? Bisa mencapai kondisi apa yang sebenarnya diceritakan oleh Bhante Anuruddha ini. Dia merasa tenang, merasa nyaman, pikirannya sudah cukup damai, kemudian juga hatinya itu selalu datang dan pergi, ada konsentrasinya juga kuat. Kotoran batin tampak mengendap, tampak tidak ada. Merasa sudah nyaman ini, sudah enak ini, sudah berkah ini. Tapi tiba-tiba nah, logika meledak lagi. Keraguan meledak lagi. Akhirnya apa? Stres kembali. Ya, stres kembali. Malam-malam stres. Kok saya masih begini ya? Kok saya keraguannya masih kuat ya? Kok logika saya masih jalan terus begini? Komplain lagi. Muncul terus, bergejolak. Pagi-pagi telepon, Bhante, saya stres lagi. Ya. Jadi, nggak sampai nangis-nangis sih. Tapi itu adalah bukti bahwa kedamaian yang dicapai bukan jaminan. Ya. Bukan jaminan bahwa kondisi yang ada di bawah ini tidak muncul. Selama belum ada kepastian bahwa belenggu, minimal 3 belenggu pertama itu diputuskan, jangan puas dulu. Berjuanglah terus, berlatihlah terus dengan sungguh-sungguh untuk bisa membebaskan diri. Untuk berjuang, berlatih mencapai tujuan yang dibutuhkan. Ya. Tetapi juga jangan menjadi orang yang result oriented. Karena yang ketiga, ya, yang ketiga, ketika Bhante Anuruddha itu berpikir, tetapi pikiran saya masih belum terbebaskan dari kotoran batin sepenuhnya. Bhante Sariputta mengatakan ini adalah bentuk penyesalan. Kukucak. Ya. Jadi kalau merasa damai, merasa tenang itu
kemudian merasa terkonsentrasi, merasa satinya kuat, cukup. Ini adalah bentuk kekhawatiran. Tapi di sini, begitu seseorang masih bertanya-tanya, kok saya masih belum juga mencapai ya? Ini sebenarnya adalah bentuk penyesalan. Kalau menurut apa yang disampaikan oleh Bante Sariputta. Tapi guru saya seringkali memahami yang ketiga ini sebagai bentuk keraguan-raguan. Bukan penyesalan, tetapi sebagai keraguan-raguan. Apapun itu terjemahannya, ya, apapun terjemahannya, bisa dipahami sebagai penyesalan, juga bisa dipahami sebagai keraguan. Kita meragukan tentang praktek kita. Sehingga kita itu selalu bertanya-tanya, kok saya berjuang sekian lama masih juga belum mencapai. Saya berjuang sekian lama kok masih juga belum sukses. Saya berjuang sekian lama kok masih juga belum mampu menikmati kebebasan batin. Kita terus bertanya-tanya. Dan itu adalah manifestasi dari keraguan-raguan. Ya, dari keraguan-raguan. Sebenarnya terjemahnya kukuca, tetapi bisa dipahami sebagai penyesalan atau keraguan-raguan. Itu. Nah, oleh karena itu nasihat Bante Sariputta akan menjadi baik jika kamu melepaskan 3 hal ini dan berhenti untuk memperhatikannya. Melainkan kamu pada amata dhatu. Amata dhatu itu adalah elemen amrta. Amrta itu tanpa kematian. Ya, yang dimaksud di sini amata dhatu itu adalah nibbana. Amata dhatu itu maksudnya nibbana. Ya, jadi ketika kita temukan 3 hal ini atau apapun itu, apakah yang ada itu hanya 2 saja, itulah yang kemudian perlu kita lepaskan, perlu kita tinggalkan, perlu kita buang, sehingga batin kita bisa terbebaskan. Ya, sutta ini merupakan sutta yang paling saya sukai, paling menjadi favorit saya, karena apa? Ini adalah sutta yang sederhana. Ya, sutta yang sederhana hanya mengklasifikasikan praktek itu dalam 3 kategori. Kesombongan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Bagi saya itu simpel. Jadi dalam praktek saya cukup mengidentifikasi diri saya, ini adalah kesombongan, ini adalah kekhawatiran, ini adalah keraguan-raguan. Cukup di situ saja yang saya pahami, saya mengerti, dan bagi saya dengan praktek yang sederhana itu memberikan manfaat yang terbaik untuk kepentingan praktek saya, untuk kepentingan kehidupan saya. Ya, jadi membuang, tidak memperhatikan, itu artinya kalaupun kita merasa ada kotoran batin, kedamaian yang dominan, konsentrasi yang dominan, kemudian sati kita yang dominan, kuat. Membuang itu artinya kita tidak perlu membanggakan diri. Karena ketika kita mengatakan, oh sati saya kuat, oh konsentrasi saya kuat, di situ sebenarnya masih ada identitas diri. Kita masih mengklaim, ini adalah sati saya, ini adalah kedamaian batin saya, ini adalah konsentrasi yang saya miliki, ini adalah semangat saya. Nah, di sini ketika kita mengatakan seperti itu klaim, konsep diri masih berlaku. Gitu loh. Konsep diri itu masih ada di situ. Nah, oleh karena itu ya biasanya di situ kemudian
Kalau saya ya orang yang merasa tenang, merasa damai begitu saya obrak-obrak. Ya, saya tidak biarkan mereka untuk bisa tenang begitu saja selama tujuan mereka masih belum tercapai. Kalau seperti Cendut kemarin, apa yang saya sampaikan adalah agar dia bisa menjadi tenang kembali, agar dia itu bisa fokus kembali, meninggalkan pikirannya yang dipenuhi kekhawatiran bahwa keraguan-raguannya itu kuat, bahwa logikanya itu kuat. Saya katakan, jangan perhatikan sisi negatifnya, tetapi perhatikanlah sisi positifnya. Saya berikan perumpamaan. Dalam praktek itu seperti begini. Sebelum praktek kita berada di bawah ini. Ya, sebelum praktek kita itu berada di bawah. Jadi itu seperti di sini. Nanti begitu kita praktek terus, berjuang terus, kita akhirnya sampai di sini. Ya, begitu kita berjuang sampai di sini, begitu memuncak, ini nanti lambat laun akan turun. Nah, pada saat kita sampai di sini, ini kan sudah mulai memuncak, kemudian mulai tenang. Tapi pada saat kita sampai di sini, itu semua kotoran batin kemudian tampak hilang. Tampak tidak ada. Begitu sati ini kita terus perkuat, ya satinya itu diperkuat, akhirnya apa? Kotoran batin yang masih mengendap itu kemudian tampak. Sangat jelas seperti waktu di sini. Padahal ini sudah sampai di sini. Nanti begitu kita gampang ngomongnya sampai di sini, ya ini kemudian tenang kembali. Begitu ini sudah kita lihat, kita bisa kenali, kemudian batin kita menjadi tenang lagi. Begitu kita sampai di sini, ya ini juga kemudian batin kita tenang. Tetapi nanti begitu satinya itu kuat lagi, mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru ini, kemudian setiap kotoran batin yang masih ada, itu juga akan muncul kembali, tampak kuat kembali, sampai semuanya itu terselesaikan. Ya, sampai semuanya itu terselesaikan. Gitu. Ya, jadi sebelum semuanya terselesaikan, ya ada waktunya menjadi tenang, nanti waktunya naik, ada waktunya tenang kembali, naik kembali. Itu bukan karena kotoran batinnya yang kuat, tetapi satinya saat itu yang kuat, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga mampu mendeteksi, mampu melihat kotoran batin yang lebih halus, kotoran batin yang lebih dalam, kotoran batin yang jauh lebih ada. Gitu. Yang belum terangkat, yang masih belum terdeteksi, belum terkenali, kemudian akan nongol satu persatu. Akan memunculkan diri mereka satu persatu. Nah, oleh karena itu, jangan bangga dulu, jangan puas dulu, selama masih belum mampu minimal sampai di tahap pertama. Dan kalaupun tahap pertama sudah terselesaikan, juga jangan puas. Tugas Anda itu masih belum selesai. Ya, tugas Anda masih ada tugas kedua, tugas ketiga, dan tugas keempat. Kalau tugas keempat itu terselesaikan, barulah kemudian kita bisa merasa cukup. Kita bisa merasa bahwa tugas dan kewajiban kita terselesaikan. Tetapi selama kita masih belum sampai di sana, berjuang terus, berlatih terus, sampai kita itu mampu menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Ya, jadi ketika pikiran bahwa kita merasa punya semangat, kita merasa punya sati, merasa punya konsentrasi, coba itu sadari. Amati, lihat terus bagaimana semuanya itu berubah. Demikian juga ketika pemikiran-pemikiran result oriented itu muncul, ya, cobalah lihat. Keraguan-keraguan itu muncul, cobalah amati. Oh, ini ada keraguan. Dicatat terus. Ini ada keraguan, ini ada keraguan. Saya dahulu begitu. Karena saya orang yang logikanya kuat. Ya, logika saya sangat kuat. Akhirnya apa? Itu sering muncul.
Begitu muncul saya catat, begitu muncul saya catat, muncul saya catat. Terus menerus. Akhirnya semua memudar, semua kemudian lambat laun akan luntur. Praktek ini jika dilakukan dengan baik, praktek ini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan manfaat yang terbaik. Dan saya sampaikan bahwa siapapun yang praktek pasti tahu manfaat yang mereka dapatkan. Pasti tahu seberapa banyak kotoran batin yang telah dilepaskan dan seberapa banyak kotoran batin yang masih harus diperjuangkan. Ya. Di sini kita semua, selama kita masih belum mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, kita punya tugas dan tanggung jawab. Dan kita sebagai seorang yogi itu pasti memahami, mengerti, oh ini loh tugas-tugas yang sudah saya selesaikan. Oh ini loh tugas-tugas yang belum saya selesaikan. Ya, kita tahu. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau Anda tanya kepada orang-orang yang rutin meditasi, yang rajin bermeditasi, coba tanya kepada mereka. Seberapa banyak kotoran batin yang telah kamu lepaskan? Dan seberapa banyak kotoran batin yang belum kamu lepaskan? Kalau mereka tidak bisa menjawab, kalau mereka tidak bisa memberikan penjelasan, ya, di situ perlu diragukan. Dia ini orang yang praktek atau bukan? Gitu, merasa praktek serius, menjadi praktisi yang sudah melalang buana ke sana kemari. Tapi begitu ditanya, dia masih belum mampu memberikan jawaban, ini loh kotoran batin yang sudah saya lepaskan. Ini loh kotoran batin yang sudah berkurang dalam diri saya. Ini loh kotoran batin yang masih ada dalam diri saya, masih tersisa dalam diri saya. Kalau dia tidak mampu memberikan jawaban semacam itu, perlu dipertanyakan. Sama seperti seorang yang belajar nyupir, belajar nyetir. Ya, ketika seseorang belajar nyetir, dia akan tahu sejauh mana dia itu mampu untuk nyetir. Dan sejauh mana keahlian yang belum dia kuasai. Ya. Keahlian-keahlian yang belum dia kuasai, dia tahu. Oh, saya masih belum bisa parkir dengan baik. Ya. Oh, saya masih belum bisa belok dengan tikungan yang tajam. Saya masih sulit kalau berada di U-turn. Nah, itu pasti tahu orang-orang yang berlatih nyetir. Orang yang praktek juga begitu. Ya, orang-orang yang praktek itu juga pasti tahu. Tidak mungkin tidak. Dia tahu secara pasti mana kotoran batin yang telah dia lepaskan dan mana yang belum dia lepaskan. Oleh karena itu, kalau memang masih banyak kotoran batin yang perlu diperjuangkan, ya berjuanglah dengan serius. Berjuanglah lebih serius. Agar kotoran batin itu bisa terlepaskan. Jangan puas terlebih dahulu. Saya dahulu menemui guru saya. Ya, suatu ketika saya menghadap guru saya dan kemudian saya mengatakan kondisi praktek saya. Tapi guru saya kemudian mengatakan, apa jaminannya? Ya, apa jaminannya? Karena waktu itu saya juga masih belum sukses dalam praktek. Ya, saya tidak bisa jawab apa-apa karena memang saya tidak punya jaminan. Gitu, ya. Nah, oleh karena itulah, ketika kita semuanya praktek, ketika kita semuanya serius dalam praktek, kita akan terus maju. Oleh karena itu tidak perlu ragu. Terus berjuang. Tugas para kalyanamita itu adalah memastikan bahwa sahabatnya
itu maju dalam praktek. Tugas Kalyanamitta itu bukan menjadi otoriter, bukan menjadi penentu. Tetapi mereka adalah orang yang selalu siap untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi motivasi dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu semangatnya luntur, dicambuk biar bisa lari seperti kuda liar. Kalau larinya terlalu cepat, ya harus bisa ngerem. Ya, ini harus bisa direm agar dia tidak terlalu lelah di jalan. Gitu. Jadi ini adalah salah satu keahlian yang dimiliki oleh guru saya. Salah satu keahlian yang dimiliki guru saya itu adalah ketika murid-muridnya itu turun, beliau bisa memberikan semangat. Menaikkan lagi motivasi yogi ini. Tetapi kalau kemudian yoginya ini terlalu melambung tinggi, beliaunya bisa pluk begitu. Ya, beliaunya bisa menurunkan. Ya, beliau bisa menurunkan. Nah, inilah yang kemudian saya senangi dalam karakteristik guru saya. Ya. Salah satu karakteristik guru saya, dan itu yang kemudian saya usahakan untuk saya praktekkan juga. Ketika saya sedang menemani para yogi. Kalau ada yang males-males, ya dicambuk. Ya. Kalau merasa cukup tapi belum sukses, ya kemudian dihajar dulu. Biar bisa sadar. Ingat, kamu masih belum mencapai tujuan. Ingat, kamu belum sukses. Agar dia itu juga bisa lari. Bisa terus memacu diri. Demikian juga yang terlalu melambung tinggi, berhayal, berimajinasi, ya kemudian dijatuhkan. Sadar kamu ini lagi terbang di awang-awang. Kamu itu masih kaki kamu itu tidak nyentuh tanah. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugasnya seorang Kalyanamitta. Mengingatkan. Bukan untuk menjadi otoriter. Menjadi orang yang berkuasa. Tidak. Karena guru saya juga tidak mengajarkan kepada kami semua untuk menjadi otoriter. Guru saya itu adalah orang yang selalu bisa duduk setara dengan siapa saja. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan siapapun. Nah, itulah yang saya coba implementasikan juga, praktekkan juga ketika saya berhadapan dengan para yogi juga. Itu, ya. Jadi tidak perlu merasa bahwa saya ini orang yang punya kuasa, saya yang punya otoritas, saya yang punya kemampuan dan sebagainya. Saya juga ya berbagi apa yang bisa saya bagikan. Gitu, ya. Jadi kalau kita kembali lagi dalam sutta ini. Di sini Bhante Sariputta mengajarkan agar kita yang masih terjebak dalam 3 hal ini, dalam kesombongan, dalam kekhawatiran, dan keraguan-raguan atau penyesalan, untuk meninggalkan hal itu dan kemudian mengarahkan pikiran pada elemen tanpa kematian atau nibbana. Itu. Artinya di sini ya, kita pertama juga harus mengingat bahwa nibbana masih belum direalisasi. Itu yang pertama, arti yang paling kasar. Yang kedua, di sini ketika kita mengembangkan sati kita, menyadari kondisi itu,
mampu melihat hal itu dengan baik, di situ juga akan tercipta kedamaian batin yang sesungguhnya. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, juga tanpa kebodohan. Nah, oleh karena itu kondisi batin seperti apapun itu ya perlu dilihat, perlu diamati, perlu dicermati dengan baik. Itu. Nah, ketika Bante Anuruddha menyadari hal ini dan praktek dengan baik. Mampu mempraktekkan dengan baik, berusaha untuk berjuang. Dan di sini kalau di sini sih dikatakan bahwa beliau itu menyendiri. Tapi yang namanya menyendiri, sekali lagi perlu dipahami bahwa menyendiri itu bukan berarti kita harus tinggal sendirian. Bukan berarti kita harus absen dari tengah-tengah masyarakat. Kemudian pergi ke hutan belantara. Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang meskipun berada di tengah hutan belantara, tetapi kalau pikirannya itu masih ramai, pikirannya masih ribut, dia dikatakan sebagai orang yang masih berada di tengah keramaian masyarakat. Tetapi sekalipun ya berada di tengah-tengah keramaian masyarakat, dia berada di tengah-tengah masyarakat, kalau pikirannya itu sudah tidak ribut, pikirannya itu tenang, dialah yang layak dikatakan sebagai orang yang tinggal sendirian. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang yogi, sebagai perumah tangga, saya tidak menganjurkan untuk retreat sendirian, retreat, kemudian meninggalkan pekerjaan, retreat, meninggalkan keluarga. Saya justru menganjurkan hiduplah di tengah-tengah keluarga, hiduplah sebagaimana apa adanya, tanpa perlu mengubah apapun yang sudah ada. Kalau pakemnya saat ini Anda itu sebagai istri, bertugaslah, berperilakulah sebagai seorang istri. Kalau pakemnya selama ini Anda sebagai anak, berlakulah sebagai seorang anak. Kalau sebagai seorang karyawan, berperilakulah sebagai seorang karyawan. Tidak perlu meninggalkan apapun. Ya, lakukan semua itu. Guru saya sering menyampaikan pesan, just be a citizen Jones. Artinya, jadilah manusia apa adanya. Orang normal, orang biasa. Ya, suatu ketika ada sebuah cerita di Zen. Jadi seorang murid itu kemudian ditugaskan oleh gurunya untuk jadi tukang masak. Sebagai tukang masak ya pekerjaan dia di dapur. Ya. Tapi dia tidak pernah komplain. Dia tidak pernah kemudian protes karena yang lain diberi kesempatan untuk meditasi, yang lain disuruh duduk meditasi, dia sibuk masak di dapur, mempersiapkan makanan bagi para murid yang lainnya. Ya. Namun, ketika gurunya wafat, ya, gurunya akan wafat, di momen-momen terakhir justru murid yang bekerja di dapur inilah yang diwarisi jubah, diwarisi bulnya. Murid-murid yang berlatih dengan serius, duduk meditasi di hall, justru tidak diberi warisan. Ya, untuk menghindari keributan, justru biku ini kemudian melarikan diri, pergi dari tempat itu. Karena sebenarnya dia adalah orang yang sudah sukses dalam praktek. Jadi tidak perlu kemudian harus meninggalkan aktivitas. Kalau ini sebagai perumah tangga, jadilah perumah tangga yang baik. Dan di situ tetap praktek itu bisa dilakukan. Tanpa harus duduk, menutup mata, konsentrasi, dan sebagainya. Karena sekali lagi, siapapun yang punya indria, 6 landasan indria, ya dia memiliki hak prerogatif untuk sukses dalam praktek. Ya.
Oleh karena itu, sekalipun kita sedang aktif, sedang sibuk, cobalah lakukan yang terbaik dalam praktek. Ya. Jadi demikian juga ketika kita sedang beraktivitas dengan keluarga, sibuk dengan keluarga, semua lakukan dalam konteks praktek. Dan itu yang akan memberikan manfaat yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika Bante Anuruddha menjalankan nasihat Bante Sariputta, kemudian beliau itu mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan spiritual. Dan muncullah pengetahuan bahwa kelahiran kembali telah dihancurkan. Kehidupan spiritual telah dijalani, apa yang perlu dilakukan telah dilakukan. Tidak ada kehidupan selanjutnya lagi. Nah, ini stereotip yang seringkali muncul dalam berbagai sutta ketika seorang biku itu sukses. Nah, jadi ini adalah pengetahuan yang akan dimiliki oleh mereka yang sukses dalam praktek. Dan pengetahuan ini tidak mungkin dipatahkan. Tidak mungkin kemudian diganggu-gugat oleh siapapun. Karena dia tahu secara pasti. Ya, dia mengerti secara pasti. Bukan hanya karena katanya. Bukan hanya karena testimoni dari orang lain. Tetapi ini adalah pengetahuan yang muncul ketika tugas dan tanggung jawab itu terselesaikan. Ya, ketika tugas dan tanggung jawab itu dilakukan. Setelah selesai dilakukan. Dia akan paham, dia akan mengerti. Ini termasuk juga ketika orang-orang yang praktek mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, dan keempat juga tahu tanpa perlu diberitahu oleh orang lain. Dia mengerti sendiri, persis sama seperti orang yang kenyang saat makan, dia tahu bahwa dia sudah kenyang, tidak perlu diberitahu oleh orang. Ya, tidak perlu diberitahu oleh dokter. Kamu sudah kenyang loh, berhentilah makan. Tidak. Kita tahu secara pasti, saya sudah kenyang, saya merasa cukup untuk makan. Ketika saya makan bersama yang lain, seringkali orang melihat saya makan itu sedikit. Ya, orang-orang kadang meminta saya untuk makan lagi. Tapi saya merasa saya cukup. Bahwa apa yang saya telah makan, itu sudah mencukupi kebutuhan saya. Saya tidak perlu kemudian makan nambah lagi dan sebagainya. Karena perut saya punya ukuran yang berbeda dengan orang. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita praktek, kita tahu secara pasti sampai sejauh mana kita itu praktek dan mana yang belum dipraktikkan. Ya. Oleh karena itu, sekalipun belum mencapai kesucian sekalipun, ya dia juga tahu, oh ini kebencian saya terhadap si A sudah lenyap, tidak ada lagi. Dites berulang-ulang, sudah tidak ada lagi. Oh, ini sekarang saya sudah mampu beradaptasi dengan kondisi semacam ini. Itu adalah bentuk bagaimana ketika kita itu sebenarnya sukses dalam praktek. Kita tidak terus kemudian terjebak dalam kotoran batin. Tidak terjebak dalam berbagai masalah kehidupan. Kita kemudian akan bisa menolerir, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Ya. Adik yang masih berjuang, yang masih praktek, masih berlatih, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Tugas dan kewajiban, ingat, belum terselesaikan. Ya, siapapun yang masih belum terselesaikan, berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan ingatlah bahwa apa yang perlu dilakukan itu masih banyak. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Ling Ling, meskipun masih besok ya, karena
besok itu kita tidak ada acara, jadi langsung saja dihajar malam hari ini. Ini adalah kado ceramah. Ya. Ceramah ini sebagai kado untuk ulang tahun Ling Ling yang besok merayakan ulang tahun. Yang keberapa? Yang ke-83 atau 82 Ling? Itu. Ya. Semoga Ling Ling maju dalam praktek, bisa merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini, selalu sehat, selalu bahagia, dan juga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ya.